Oke, siap. Kita lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada 1-2 pertanyaan. Mohon keikhlasannya untuk jawab. Oke, siap. Gini, Kang Bung Maro kan sering membahas, tadi sempat ngebahas masalah penyaksian ya, menyaksikan dan sebagainya. Dan Kang Abu Marlo pun di channelnya sering ngebahas apa yang disebut dengan apa itu musyahadah dan musyakafah. Tolong dijelaskan kepada kami ya secara detail juga tentang makna dari kiamat itu. Mangga Kang Abu Marlo waktunya. Wah, ini pertanyaan berat banget sih. Pesanan. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan ini mungkin saya mau disclaimer dulu, Kang. Iya, mangga. Disclaimernya adalah seperti biasa saya tuh kita belajar bareng. Iya. Dan poin utama siapapun yang belajar bareng, khususnya bareng sama saya tuh satu, bahwa jangan percaya amat omongan saya, itu nomor satu, Kang. Karena nggak penting gitu ya. Yeah. Karena nanti kita ngerti bahwa puncak dari percaya itu bukan urusan informasinya gitu. Karena nanti puncak dari percaya itu adalah bagaimana kita mengalami. Itu yang nomor satu. Nah, saya mau kasih juga analogi gini, Kang. Karena ini nanti jawabannya mungkin akan berbicara di kelas mana gitu. Karena tidak bijaksana kalau kita ngasih nasi goreng ke anak bayi gitu, Kang. Atau ngasih kalkulus ke anak TK gitu. Iya, betul. Saya kasih analogi sederhana gini. Ini kita ngomong matematik lah ya. Saya sering banget pakai analogi ini, tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili dulu gitu ya. Karena ini pertanyaannya serius banget. Iya. Jadi perlu banyak disclaimer gitu. 2 tambah 2 tuh 4. Tapi akar 16 juga 4. Iya. Log 10.000 juga 4. Yang bahaya adalah ketika orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2. Maka ketika dia ketemu akar 16 pasti disalahin. Tidak ada sudut pandang lain. Tidak ada sudut pandang. Iya. Ketika dia ketemu log 10.000 salah. Taunya cuma 2 kali 2 ya. Pokoknya 4 hanya 2 tambah 2. Selesai. Gitu. Nah, jadi itulah fenomena yang terjadi di kita, Kang. Ketika sangat mudah menyalahkan, sangat mudah menyesatkan, mengkafirkan, karena jangan-jangan kita cuma tahu menuju 4 itu hanya di 2 tambah 2 gitu. Nah, maka sesederhana, Kang, kalau orang sekarang cepat mengkafirkan, menyalahkan, menerakakan, intinya cuma satu aja. Mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Iya. Artinya menuju 4 itu banyak banget ya. Betul. Nah, saya mungkin akan menjawab pertanyaan ini tidak di kelas 2 tambah 2. Gitu. Ya. Tapi kita akan bicara di log 10.000 gitu. Karena 2 tambah 2 ini kalau kita bicara syariat lah. Iya. Tapi di log 10.000 ini kita bicara tentang esensial, hakikat gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perspektif yang lain. Dan saya selalu mendisklaimer juga bahwa saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, itu pasti. Dan ini bukan kebenaran yang mutlak gitu. Tapi ini adalah satu perspektif dari pengalaman dan pengetahuan yang mungkin bisa menambah hasanah puzzle-puzzle pengetahuan. Iya. Oke. Bicara masalah syahadat gitu ya, bahwa dari maknanya aja kan bukan mengatakan gitu ya, tapi bersaksi. Maka kalau syahadat itu bersaksi wajar, karena setelahnya itu sholat adalah mengingat. Saya nggak mungkin ingat Akang kalau saya belum pernah ketemu. Betul. Betul nggak? Iya. Syarat mutlak mengingat adalah berjumpa. Betul nggak? Betul. Gimana saya mau mengingat kalau saya belum berjumpa? Makanya awaluddin ma'rifatullah. Sebelum kamu masuk kepada din, kamu kenal dulu dong. Yang jangan-jangan kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah gitu. Jangan-jangan dan mungkin ya jangan-jangan. Yang mungkin ya jangan-jangan. Makanya Tuhan itu ada 2, Kang. Iya. Yang menciptakan kita, yang kita ciptakan. Nah itu, Kang. Nah jangan-jangan kita nih yang mana nih, Kang? Jangan-jangan yang mana gitu. Iya. Nah itu dijawab aja masing-masing. Iya, betul. Cuma ini untuk pengayaan gitu. Yang sekarang yang jadi pertanyaan adalah, dalam esensial syahadat itu kan ada 2 paragraf sebenarnya. Ini kalau di kelas saya bahas nih sekitar 8 pertemuan sih, Kang. Iya. Jadi mungkin ini kita bicara sesimpel-simpelnya, tapi kita mengambil esensi gitu. Oke. Aku bersaksi, kan, tidak ada ilah selain Allah. Katakanlah begitu. Iya. Nah, di alinea 1 ini aja, di kalimat pertama ini aja, kalau saya nanya jujur nih ke audiens, jangan-jangan nggak ngerti gitu, Kang. 1, apa nggak ngertinya? Bedanya ilah sama Allah apa sih? Itu 1. Ini saya tanya juga nih ke audiens, Ibu dan Bapak kalau sholat suka baca surat Anas nggak? Suka? Ya gimana? Kalau urusan baca, bagus, Kang.
Tapi begitu ngerti, dari 900 orang 90% jawabannya begitu saya tanya, emang maknanya apa? Jawabannya, wallahu alam bisawab, udah aja. Nggak tahu isinya apa. Iya. Maka jangan-jangan dia nggak bisa bedain mana Allah, mana Rob, mana Malik, mana Ilah. Robinnas, Malikinas, Ilahinas, Allah. Maka doa itu ada Robbana, ada Allahumma. Ini kan beda nih, gitu. Beda. Ini jangan-jangan kita ngomong juga nggak ngerti gitu. Mungkin Allah sebagai God, kalau dalam perspektif bahasa Inggris, Rob itu adalah lordship-nya. Iya. Maka ada yang maha menjadikan di situ. Itulah Rob. Dan seterusnya. Oh, ini panjang lah ceritanya. Gitu. Nah, cuman saya mau ke esensi titik inti aja gitu ya. Kalau kita menyadari di situ tidak ada ilah selain Allah, berarti ilah sama Allah beda dong. Karena tidak ada ilah selain Allah. Selain Allah. Betul nggak? Betul. Berarti peniadaan menuju kepada sesuatu sumber. Iya. Berarti selain dia, dalam konteks bahwa kalau kita berbicara selain ini, ya pasti Allah gitu kira-kira. Nah, berarti kita harus bongkar dulu dong, ilah itu apa? Harus bongkar lagi, Allah itu apa? Gitu. Iya. Gitu kan kira-kira. Nah, ini saya men-skip sekitar 4 pertemuan kan. Jadi gampangannya gini lah. Kita tahu bahwa segala bentuk apa yang kita ketahui sekarang bentuknya adalah konsep. Betul nggak kan? Iya. Saya pakai baju warna hitam karena kita sepakat kalau ini adalah hitam. Jadi hitam itu bukan kebenaran. Kesepakatan. Iya. Betul nggak kan? Iya. Kang, kita bikin kesepakatan baru yuk. Kang, ini putih ya. Iya. Jadi kita sama-sama ngomong putih. Sepakat dong putih. Tapi di luar kita pasti nyebut kita orang gila. Karena dia tidak memiliki kesepakatan ini. Dia nggak tahu kesepakatan. Betul. Ya. Makanya kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang waras tetap jadi orang gila. Karena minoritas. Karena minoritas. Iya. Betul nggak? Nah, ini yang terjadi sekarang nih. Gitu. Tapi beruntungnya jadi orang waras, bisa pura-pura gila kan? Iya. Tapi orang gila nggak bisa pura-pura waras. Benar. Nah, artinya ketika kita bicara dalam konteks musyahadah, maaf ya, karena ini based on data apa yang saya telaah, 90% basa-basi kan? Iya. Bunyi aja. Nggak tahu isinya apa. Apalagi nanti di alinea kedua. Di situ ada kata-kata Muhammad. Nggak bisa bedain mana Muhammad, Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Ini beda nih. Kapan maulid Nabi Muhammad, kapan maulid Ahmad bin Abdullah. Ini beda nih, gitu. Dan kalau ngomong aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, kan harus bersaksi dong. Iya. Emang menyaksikan? Harus hadir dong. Harus hadir. Iya. Jangan-jangan ini tidak berbicara masalah sosok. Benar. Karena ada simbol, ada fungsi. Jangan-jangan bukan ngomongin simbolnya, tapi berbicara masalah functionnya. Bisa disebut energi nggak function itu? Oh, everything is always energy kan? Iya. Gitu. Semuanya pasti energi. Makanya setiap energi yang memadat adalah semua nih materi. Berarti kan kalau di Quran di surat 24 ayat 35 ada kata-kata Allahun Nur, aku adalah cahaya, aku adalah sumber. Berarti semua ini datang dari sumber dong. Betul nggak? Iya. Berarti kalau semua ini datang dari sumber, iya semua adalah bagian dari dia dong. Iya. Terus susah banget orang melihat Tuhan sekarang. Nyari Allahnya jauh gitu. Padahal Allah itu real kan. Lah, gimana nggak real? Iya. Orang arti Allah itu adalah realitas. Iya. The reality gitu loh. Makanya kalau kita ngelihat dari semua penciptaan, katakanlah Allah ini adalah lautan, semua yang terjadi ini adalah percikannya. Kita tuh tetesan-tetesan nih semua. Iya. Dan kita nggak perlu minum satu lautan untuk tahu asinnya lautan. Satu tetes cukup. Berarti kita ini semua percikannya. Maka dialah yang awal dan dialah yang akhir. Iya. Berarti mulai make sense dong. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Maka sifat nomor 1, wujud. Kayak kita ini. Lah, sekarang pertanyaannya kalau dia wujud, nah gimana? Kok susah amat gitu loh, orang dia wujud. Kok dibikin sulit, kok dibikin seolah-olah jauh gitu. Padahal alamatnya udah dikasih. 57 ayat 4. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat 2, 186. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang kamu, aku dekat. Surat 50 ayat 16. Aku sedekat dengan urat nadimu. 58 ayat 7. Kalau orang bertiga, yang keempatnya aku. Gimana dong? Berarti jangan-jangan kita tidak mengerti Allah itu apa.
Karena kita terlalu sibuk dengan Allah itu siapa gitu loh Kang. Iya. Apanya ini dilewatin gitu. Allah itu yang kita buat, kita Iya. terlalu sibuk di situ. Iya. Nah, jadi secara sederhana bahwa semua yang kita lihat ini adalah percikannya dia. Tapi semuanya ini bukan dia. Ya, sip. Luar biasa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini puzzle. Kita ini akan satu puzzle, saya satu puzzle, satu puzzle, satu puzzle. Ketika disatuin jadi big picture, itulah Allah. Nah, sempat kami bahas bahwa kita ini bisa nggak, Kang? Kita ini adalah co-kreator. Ya. Kesadaran kolektif itulah kreatornya. Gitu. Iya, iya. Tapi kok kreator juga kan siapa yang kita harus bedain dulu. Kita ini orang atau manusia kan? Iya. Itu dulu. Karena yang jadi co-kreator itu bukan orangnya, Iya, tapi manusianya. manusia. Karena kalau kita hanya jadi orang, kita hanya wujudnya seperti ini, tapi kesadarannya belum masuk kepada manusia. Betul. Makanya seorang manusia, bukan semanusia orang. Karena kalau orang, kesadaran rendahnya, katakanlah kita bicara, otak kita tuh punya ada reptilian brain, ada limbic system, ada prefrontal cortex. Kalau kita masih menggunakan level di mana kebinatangan, makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi. Quran ngomong, apa bedanya dong kamu sama binatang ternak? Berarti belum jadi manusia dong. Makanya Quran itu berbicara dari sapi betina menuju anas. Dari kebinatangan menuju kepada kemuliaan. Makanya yang paling banyak ayat tuh di situ gitu. Singkat cerita itu panjang lah gitu. Nah, tapi poinnya adalah kalau kita mulai menyadari bahwa ilah ini konsep kan. Allah ini realitas. Jadi kalau kita mulai menyadari bahwa oh ini tetesan lautan, tetesan lautan, tetesan lautan, tetesan lautan. Begitu saya makin ngelihat mata orang saya ngelihat Akang sebagai nama. Tapi kalau saya melihat dengan kesadaran, saya sudah tidak lihat nama. Yang aku lihat adalah isinya. Kelas 2 tambah 2 ngelihat sosok, akar 16 ngelihat esensi. Log 10.000 ngelihat super esensi. Masya Allah. Contoh Kang. Ada orang kelas 2 tambah 2 sama ada orang log 10.000 lagi bareng. Di depannya lagi ada seorang ibu menyusui anaknya. Orang dengan kesadaran rendah, si 2 tambah 2 ngelihat, oh ibu-ibu nyusuin anaknya. 2 tambah 2 ngelihat. 2 tambah 2 itu, ya. Tapi log 10.000 beda. Ketika si 2 tambah 2 ngelihat, oh si ibunya gini, anaknya gini, lagi menyusui. Wah dia sibuk di situ gitu. Tapi orang di log 10.000, orang dengan kesadaran yang tinggi, dia hanya sedang menyaksikan kasih sayang Allah di situ. Esensinya ya. Yang dia saksikan adalah Rahman Rahim di situ. Aku menyaksikan Rahman Rahim tuh. Bukan ibu yang menyusui anaknya, bukan. Karena ibu yang menyusui anaknya itu pasti menggunakan kasih sayang. Maka yang dia lihat adalah kasih sayang. Berarti kalau saya ngelihat Akang dengan mata fisik saya bisa cenderung merendahkan. Tapi begitu saya melihat Akang dengan kesadaran, saya akan melihat isinya. Bahwa isi yang ada di dalam dirimu dan isi yang ada di dalam diriku adalah sama. Dan kita sama, aku gitu ya. Sama kita. Artinya, kamu adalah aku yang lain. Masya Allah. Maka menyakitimu, menyakitiku. Menolongmu, menolongku. Disitulah kita mulai menyadari kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Nah itu. Dan wajah itu bukan muka, Iya. wajah itu appearance, penampilan. Karena kita semua adalah tetesan-tetesannya gitu. Makanya ada kata-kata, tidak ada yang serupa dengan dia, betul nggak? Iya. Kenapa coba Kang? Ya karena Semuanya tetesan, dia. ya dia, nggak bisa disebut ya dia. Semuanya dia, nggak ada yang serupa. Karena kemana saja kamu melihat, hanya dia. Apa yang mau bisa dibandingkan? Karena dia nggak ada lagi. Karena dia. Berarti yang beda adalah kesadaran. Contoh, ada suami, istri duduk di kamar sebelahan. Secara jarak geografis dekat nggak Kang? Dekat dong, cuman beda 1 cm, 5 cm. Iya. Tapi si suami lagi nge-WhatsApp orang lain, si istri Bener. lagi nge-WhatsApp orang lain. Bener. Jadi jauh nggak? Jauh sih. Meskipun cuman 5 cm, tapi kesadarannya tidak di situ, maka jarak itu akan jauh. Dan sebaliknya, walaupun secara fisikal kita jauh, That's it. Artinya, kedekatan dengan ilahi tidak berbicara letak geografis. Berarti surga bukan geografis, neraka bukan geografis, akhirat bukan geografis, kiamat bukan geografis, karena keseluruhannya berbicara tentang fungsi. iya. Gitu kan? Nah,
Susah nih cerita di kelas 2 tambah 2 untuk gini. Karena mereka sudah punya patokan bahwa kalau ini pasti begini. Gitu kira-kira. Pasti sih katanya. Oh, udah selesai. Gitu. Iya. Nah, saya balik nih. Dah. Berarti kalau udah mulai ngerti nih, oh ada cahaya adalah energi memadat jadi materi, berarti setiap materi adalah part dari energi. Maka semua semesta adalah vibrasi. Nggak bisa nggak? Yes. Maka everything is always vibration kan gitu kira-kira. Nah, berarti yang kita lihat kan adalah dia sebenarnya. Tapi yang kita lihat bukan konteksnya bahwa, contoh lah ya, satu tetes itu bagian dari satu lautan. Maka ketika si tetes kembali ke lautan, tetesnya hilang. Iya. Berarti ya kita bukan dia, tapi dia mewujud menjadi kita. Nah, kita mau mengambil potensi ini nggak? Yang menyadari keberadaan dia, jadilah co-kreator. Itulah disebut khalifah. Tapi kalau levelnya binatang, cuman makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi, yang nggak disebut khalifah dong. Iya. Quote and quote ya. Dan itu bukan buruk, enggak. Karena semuanya ekosistem. Gitu. Betul. Makanya kita mengawali dalam konteks yang namanya evolusi kan. Oh, nanti kita bisa cerita lah tentang evolusi. Nah, singkat cerita adalah tidak ada ilah. Saya sederhanakan ginilah Kang. Tidak ada konsep kecuali Allah. Allah adalah realitas. Realitas itu adalah now, di sini, saat ini. Present momennya. Present moment. Jadi mau konsep apapun yang ada hanyalah realitas yang terjadi. Maka orang yang menerima realitas berarti dia berserah total kepada realitas, betul nggak? Betul. Itulah disebut Islam. Salim ya. Salim. Maka Tersampaikan. Inna Indallahil Islam bukan KTP, bukan. Iya. Kamu nerima realitas nggak? Karena yang membuat kita sulit menerima realitas adalah konsep. Saya mengatakan bahwa ini buruk, saya nggak terima. Ilah tuh. Oh, syahadat dong. Contoh Kang, kita pakai bahasa yang gampang aja. Saya besok punya cita-cita jualan. Saya sudah punya ekspektasi. 10. Lakunya 1. Kecewa nggak? Iya, secara itu. Betul nggak? Karena ekspektasinya 10, realitasnya 1. Kalau saya begitu realitasnya 1 dan saya kecewa, berarti saya kafir, nggak Islam. Karena saya tidak menerima realitas. Iya. Karena menjadi Islam adalah menerima realitas itu sendiri. Itulah Allah gitu loh kan. Iya. Ekspektasinya disebut ilah. Maka orang yang bermusyahadah adalah orang yang dia menerima realitas apapun dalam hidupnya. Mau kondisi susah ya menerima, alhamdulillah. Mau kondisi senang ya apalagi gitu. Jadi menerima. Maka sebelum Anas ikhlas dulu kan. Jadi ikhlas itu sebetulnya bukan menunggu kita menderita dulu, bisa dikedepankan gitu ya. Ikhlas tuh kunci kan. Iya. Kadang orang kan gini, baru menderita dulu sampai titik darah penghabisan, baru timbul keikhlasan. Oh, boleh sih. Iya. Kadang kita perlu kejeduk untuk sadar punya kepala. Betul. Tapi masa mau kejeduk terus? Betul. Gitu. Nah, di situ nanti proses pertumbuhan. Lebih cerdas lah kesadaran. Nah, jadi sesimpel. Ketika kita masih sulit menerima realitas, ya belum syahadat lah namanya. Berarti saya masih tidak menerima ini. Makanya kalau kita mencari happiness, itu rumusnya adalah realitas dibagi ekspektasi. Rumusnya. Maka apapun yang menjadi ekspektasi kita pasti akan ngebuat kita nggak bahagia. Contoh Kang, realitasnya 100, ekspektasinya 10, tetap happinessnya 10, betul nggak? Iya. Terus gimana caranya buat kita selalu happy kalau gitu? Ya. Bikinlah ekspektasi 0. Iya. Unlimited. Maka segala sesuatu dibagi 0 pasti nggak tepat. Tidak ada batas. Sip. Itulah Islam. Mengenolkan ekspektasi. Itu syahadat gitu. Nah, kita ngomong praktikal aja Kang, karena ngobrol kesini tuh panjang. Insyaallah. Ya. Apalagi kita ngomongin yang keduanya nih. Wah, yang keduanya panjang lah. Tapi sesimpel bahwa bermusyahadah adalah kita bisa hadir utuh di sini saat ini, menerima present moment. Karena yang paling nyata dalam hidup itu ya sekarang. Iya. Dimana kita terhijack oleh masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, yang kita akhirnya tidak bersyukur di sini saat ini. Iya. Gitu kan. Luar biasa. Simpelnya gitu ya Kang ya. Iya. Alirannya kedua ya kapan-kapan PR Kang. Karena ngomongin Muhammad ini panjang Kang. Iya. Panjang. Nah, terus saya komain. Sekarang saya tanya.
Berarti kalau saya mau dari kelas 2 tambah 2 mau ke akar 16, harus ada sesuatu yang dilakukan nggak? Iya dong. Iya, iya. Saya harus melepaskan pengetahuan saya yang lama. Pelepasan, mengkosongkan. Mengkosong. Nah, mengosongkan itu adalah menghancurkan untuk membangkitkan. Maka al-qiyam, Oke, nyambungnya ke situ ya. al-qiyam itu paradoks bahwa setiap ada kebangkitan harus ada kehancuran. Seimbang ya. Seimbang. Betul. Maka Quran itu bicara apa? Contoh, sa'ah itu artinya kiamat. Haqqah artinya kiamat. Sama aja. Waqi'ah artinya kiamat. Kiamah artinya kiamat. Kiamat juga. Nah, karena mungkin terminologi bahasa kita agak sulit, ya. Ya, artinya begitu. Artinya, contoh kan nggak usah jauh-jauh lah. Fuad diterjemahin hati. Padahal kan nggak gitu. Iya, iya. Kolbu diterjemahin hati. Sir, lub diterjemahin hati. Nah, ini antara haqqah, waqi'ah, qori'ah, sa'ah, kiamah, semua terjemahannya kiamat. Dan sudah menjadi stigma bahwa kiamat hancur. Gitu kan? Nah, tapi kalau kita mau bicara di log 10.000, al-qiyam itu nggak ada urusannya sama hancur fisik. Nggak ada urusannya. Contoh, Kang. Ini mungkin kita bicara, mungkin pernah sering dengar ya, kiamat kecil, kiamat besar. Misal, tsunami Aceh. Saya nanya, kiamat kecil? Iya lah, lu nontonnya di TV. Betul nggak? Buat yang mengalami gede banget loh. Iya, nggak ngerasain. Nah, itu ya. realitasnya. Benar. Analoginya seperti itu ya. Sesimpel. Berarti, itulah kenapa disebut qiyamul lail. Bangkit di tengah malam. Bukan hancur kan? Lucu kan disuruh hancur. Hancur di tengah. Siapa yang mau? Tapi untuk bangkit, kamu harus menghancurkan kemalasan. Ego, kemalasan. Gitu kan? Nah, artinya, kalau kita telah al-qiyamah, itu ngomonginnya nafs kok. Jiwa kok. Di situ ada konteks yang namanya lawamah. Konteksnya berarti berbicara dalam konteks bukan as a physical atau kehancuran fisik gitu kira-kira. Sesederhana, Kang. Begitu per saat ini kita mendapatkan sesuatu, kan gini ya, ada vokal dan ada konsonan, Kang. Kata-kata tanpa vokal itu nggak ada ruhnya, Kang. Yes, itu ya. Yeah. Dan begitu kita menerima vokal yang terakhir, ini adalah penerimaan total di mana kiamat itu adalah vokal yang terakhir. Apa maksudnya? Kalau masih belum, ngeluh tuh. Masih tuh. Sakit tuh. Buli. Agak-agak nyinyir. Tapi kalau udah, Iya, paham. that's it. Gitu toh. Ini nih yang disebut kita mengalami al-qiyam tadi. Saya mendapatkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya saya nggak tahu, yang sebelumnya saya nggak ngerti. Disitulah nanti kalau lebih dalam lagi, saya mendapatkan keganjilan di situ, Kang. Makanya disebut malam yang ganjil, nanti kaitannya sama Lailatul Qadar gitu. Ya, insyaallah. Di situ mendapatkan malam 1000 bulan. Bulan itu cahaya yang terang benderang. Apa wujudnya? Momen tadi, Kang. That's it. Kiamat tuh orang. Karena dia pasti dapat sesuatu di situ gitu. Ada kesadaran. Ada kesadaran begitu. Kiamat dia. Berarti ada sesuatu yang bangkit gitu. Maka al-qiyam kalau kita bicara dalam konteks apapun, maka nanti puncak kiamat itu adalah sidratil muntaha, puncak kesadaran. Maka perjalanan kita itu naik ke atas kan sampai menuju kepada puncak kesadaran itu. Maka setiap detik adalah kiamat bagi yang menyadari. Karena setiap detik adalah baru. Mungkin Akang udah kesini nih puluhan kali ya, tapi detik ini baru, Kang. Iya. Ininya baru. Emang pernah detik ini? Ini? Ya. Baru. Saya ngomong waktu masa lampau. Iya. Ini baru nih. Dan ini baru nih. Nah, gitu. Berarti kan semua selalu membaru. Kita tadi yang jam 7 malam bukan kita yang sekarang. Mau selnya berubah, pemahamannya berubah, kesadarannya berubah. Jadi kita selalu dinamis gitu, Kang. Pertanyaannya disadari atau tidak gitu. Ya. Gitu, Kang. Masya Allah, luar biasa. Semua dirangkum lah. Ada ini kawan-kawan semua, bagi yang memang masih penasaran ya, izin Kang kamu channel YouTube-nya apa? Saya lihat banyak channel juga, jadi nanti ada tingkatan-tingkatan yang tadi dari mulai 2x2 sampai mangga silakan pilih mau yang mana. Ya, oke. Channel YouTube saya tuh ada di Abu Marlo, dan di situ juga ada SAY Inspiratif.
Di SI Inspiratif itu ada Dialog Positif Plus, ada 3 fakir juga tuh teman-teman, kalau mau bicara log 10.000 ada di 3 fakir di situ, dan mungkin teman-teman bisa menyelami 2 channel ini, dan banyaklah saya rasa hal yang bisa kita pelajari bersama di situ gitu. Gitu kan. Terima kasih, waktunya sangat luar biasa. Jadi waktu juga nggak terasa, padahal kita ini dalam posisi yang memang, tapi subhanallah mungkin energi yang berbeda ya dari Bung Marlo. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini terus nyambung, Kang Abu Marlo bisa bersinergi terus dengan Haji Roso. Selalu open, selalu terbuka, karena kita saatnya untuk selalu berkolaborasi. Baik. Terima kasih Haji Roso, saya sangat Sama-sama. terhormat diundang di sini. Sukses terus channelnya dan selalu memberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.